Kita masuk pesantren sebagai ujung tombak pemeliharaan khazanah kekayaan intelektual Islam klasik. Jadi pesantren itu bagian atau termasuk pada lembaga pendidikan tradisional. Karena penyelenggaraan pendidikan pesantren dilakukan melalui komunitas tersendiri di bawah pimpinan seorang kiai atau ulama yang dibantu oleh seseorang atau beberapa orang ulama atau para ustadz yang hidup bersama di tengah para santri dengan masjid dan musola sebagai kegiatan peribadatan keagamaan. Lalu ada gedung sekolah, ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu, pesantren memiliki pondok sebagai tempat tinggal para santri. Selama 24 jam, mereka semua belajar seluruh materi yang bersumber dari kitab kuning yang disampaikan oleh seorang kiai. Jadi karakteristik kehidupan dunia pesantren itu ialah setiap pesantren dan setiap santri akan belajar kitab-kitab klasik atau lebih dikenal dengan kitab kuning. Mereka belajar dari ilmu alat, fikih, usul fikih, akidah, tafsir, hadis, ilmu hadis, akhlak, tasawuf yang disajikan. Walaupun kalau kita lihat bahwasanya tiap pesantren ini memiliki kekhususan dalam pengkajiannya. Tapi secara komprehensif, eh, menurut Martin van Bruynesen, di antara kitab yang secara umum dipelajari, yang bertebaran di Jawa Barat memiliki banyak kesamaan. Di antara kitab-kitab yang memang memiliki kesamaan dengan persebaran pesantren yang ada di Jawa Barat itu, contohnya misalnya berkaitan dengan Nahwu. Di antaranya adalah kitab Jurumiyah, Imriti, Mutammimah, Ashmawi, Alfiyah, Ibnu Aqil, Dahlan, Alfiyah Qatrun Nada, Awamil, Qawaidul I'rab, Nahwul Wadih, dan Qawaidul Lughat. Yang berkaitan dengan sorof, di antaranya Kailani, Maksud, Amsilatu Tasrifiyah, dan Bina. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan balaghah, itu Jauhar Maknun dan Ukudul Juman. Sementara yang berkaitan dengan ilmu mantik, di antaranya adalah Sulamul Munawrak dan Idahul Mubam. Adapun berkaitan dengan fikih itu di antaranya ada Fathul Mu'in, Lanah Talibin, Takrif, Fathul Qarib, Kifayatul Ahyar, Bajuri, Ikna, Minhajul Talibin, Minhajul Tulab, Fathul Wahab, Mahali, Minhajul Qawim, Safinah, Kashifatus Suja, Tahrir, Riyadul Baida, Sulam Al-Munajat, dan beberapa kitab fikih yang lainnya. Lalu yang usul fikih itu diantaranya adalah Warakat, Lataiful Isyarat, lalu Jamul Jawami, Luma, Al-Ashbah wal Nadhair, Bayan, Bidayatul Mujtahid. Di antara akidah dan tauhid misalnya Ummul Barahin, Sanusi, Dasuki, Syarqawi, Kifayatul Awam, Tijan, Aqidatul Awam, Nuruz Zulam, Jauharut Tauhid, Tufatul Murid, Fatul Majid, Jawahirul Kalamiyah, Husnul Hamidiyah, Aqidatul Islamiyah. Sedangkan tafsir, nah ini yang ada di Jawa Barat itu, kalau kita lihat ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baidawi, Jami'ul Bayan, tafsir Al-Maraghi, dan tafsir Al-Manar. Nah, jadi sedangkan ilmu tafsir yang digunakan adalah Itqan dan Itmamud Dirayah. Nah, lalu dalam hadis dan ilmu hadis itu ada Bulughul Maram, Subus Salam, Riyadus Shalihin, Sahih Bukhari, lalu Tajridus Sari, Jawahir Bukhari, Sahih Muslim, Arba'in Nawawi, Majlisus Saniyah, Turatun Nasihin, Tankihul Qaul, Mukhtarul Ahadis, Usfuriyah, Baikuniyah, dan Minhatul Muqis. Nah, lalu di antara juga ada kajian akhlak, misalnya ini ada akhlak libanin, lalu talimul muta'lim muta'alim, masyaya wasaya akhlak libanat, dan beberapa lagi yang memang itu menunjukkan karakteristik khazanah intelektual
yang berkembang di pesantren yang menjaga tradisi khazanah para ulama yang identik dengan tradisi klasik. Itulah berkaitan dengan apa Islam dan pesantren yang ada di Jawa Barat yang memiliki karakteristik yang sama dari kajian-kajian kitabnya, namun memang ada kekhususan kajian yang mereka fokuskan.